Perkenalkan, nama saya Togi Marito Manuru dengan NPM 2335 10308 Universitas Islam Riau Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel Base Data pertemuan pertama, aljabar relasional. Aljabar relasional adalah kumpulan operasi matematika yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Aljabar ini menggunakan relasi atau tabel sebagai operan dan menghasilkan relasi baru sebagai hasil operasi. Aljabar relasional merupakan dasar teori di balik SQL atau Structure of Query Language dan banyak digunakan dalam sistem manajemen basis data relasional. Operasi dasar dalam aljabar relasional. 1. Seleksi atau selection. Tujuannya untuk memilih baris-baris atau tupel dari suatu relasi yang memenuhi kondisi tertentu. 2. Proyeksi atau projection, memilih kolom-kolom tertentu dari suatu relasi. 3. Gabungan atau join, tujuan menggabungkan dua relasi berdasarkan kondisi tertentu. 4. Natural join, tujuannya untuk menggabungkan dua relasi secara otomatis berdasarkan kolom dan nama yang sama. 5. Unifikasi atau union, menggabungkan semua baris dari dua relasi yang memiliki struktur yang sama, menghilangkan duplikasi. 6. Irisan atau intersection, mengambil baris-baris yang muncul di kedua relasi. 7. Pengurangan atau diferensi, mengambil baris-baris yang muncul di relasi pertama tetapi tidak kedua. Langkah-langkah praktikum membuat sebuah database bernama perfilman Anda. Jangan lupa menentukan PK dan FK. Sini contohnya, contoh film, transaksi, dan member. Ini tabelnya, tabel SQL. Contoh representation dan query SQL. Nomor transaksi, ID member, tanggal sewa, biaya sewa, di tabel transaksi. Select no transaksi, ID member, tanggal sewa, biaya sewa from transaksi. Ini outputnya. Nomor transaksi 001, memo 01, biaya sewanya 5.000. 002, memo 02, biaya sewanya juga 5.000. Yang kedua, contoh kedua, KD film, ID member, biaya sewa, di mana tabelnya dua relasi, KD film dan transaksi, FM 001. Select precision, KD film, transaksi, ID member, transaksi, biaya sewa from transaksi. Where transaksi KD film sama dengan FM 001. FM 001, memo 01, biaya sewanya 5.000. FM 001, memo 002, biaya sewanya juga 5.000. Contoh yang ketiga, ini di tabel film. Select KD film sama dengan FM 001. Select judul, kategori, jumlah from film, where KD film sama dengan FM 001. Ini outputnya. Judulnya Iron Man, kategorinya aksen, jumlahnya 5. Ini contoh query-nya untuk table, judul, jumlah, tanggal masuk, ID member, nama member di table member, nama member Teman Andika di table member. Selanjutnya pertemuan ketiga, apa itu IRD atau Identity Relation Diagram? IRD adalah sebuah gambar atau diagram yang digunakan untuk menggambar hubungan antara entitas atau objek dalam sebuah database. Dalam IRD, identitas atau objek dipresentasikan sebagai kotak dengan atribut-atribut yang terkait dengan entitas tersebut. Hubungan antara entitas ditunjuk oleh tanda panah atau garis yang menghubungkannya. IRD memungkinkan pengembang database untuk memvisualisasikan struktur database dengan jelas dan memahami bagaimana entitas saling terkait. IRD dapat membantu dalam merancang sebuah database. Contoh simbol IRD. Simbol pertama, atribut atau bagian isi sebuah entitas. Yang kedua, persegi, entitas objek dari sebuah tabel. Yang ketiga, garis atau penghubung antara entitas, atribut, dan relasi. Yang keempat, segitiga. Relasi pembagian relasi. Relasi pertama, one to many, one to one. Apa maksud? Misalnya terdapat identitas A dan B. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Yang kedua, one to many, satu ke banyak. Ini maksudnya adalah setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Yang ketiga, relasi many to many, kebalikan dari relasi sebelumnya, banyak dosen mengajar satu mata kuliah. Yang keempat, many to many, adalah entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada kumpulan data entitas B. Contoh, banyak yang mengambil mata kuliah dan banyak mata kuliah diambil oleh mahasiswa.
Contoh IRD. Dosen adalah primary key-nya. Dosen primary key mengajar. Dosen mengajar mata kuliah. Mata kuliah diambil oleh mahasiswa. NPM adalah primary key. Inilah contohnya. Contoh IRD ketiga. Selanjutnya view, commit, dan rollback. Ini pertemuan kelima dan keenam. Apa itu view? View merupakan suatu bentuk referensi data yang dapat dibuat dengan melibatkan data yang ada pada satu atau beberapa tabel. Dengan buatnya view, maka mungkin hanya bagian tertentu dalam suatu tabel yang akan muncul. Apa itu commit? Commit digunakan untuk mengakhiri transaksi dan menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan selama transaksi tersebut ke database secara permanen. Kapan menggunakan commit? Saat melakukan beberapa operasi SQL yang harus dijalankan sebagai satu unit atomik untuk memindahkan saldo antara dua akun di bank. Setelah memastikan bahwa semua operasi berjalan tanpa kesalahan. Keuntungan menggunakan commit konsisten, memastikan bahwa semua perubahan dalam transaksi hanya akan disimpan jika operasi berhasil. Yang kedua, kontrol, memberikan kontrol penuh kepada pengguna kapan perubahan disimpan ke database. Yang ketiga, mengakhiri transaksi dengan commit, menyimpan semua perubahan yang terjadi selama transaksi. Apa itu rollback? Adalah membatalkan transaksi yang telah dilakukan. Membatalkan transaksi yang sedang berjalan sehingga mengembalikan database ke dalam keadaan sebelum transaksi dimulai. Ini berarti bahwa semua perubahan yang telah dilakukan dalam transaksi tersebut tidak akan diterapkan ke database. Kapan menggunakan rollback? Rollback digunakan jika ada kesalahan dalam salah satu pernyataan SQL selama transaksi. Yang kedua, kondisi tidak terpenuhi. Yang ketiga, penggunaan membatalkan operasi. Oke, selanjutnya adalah function trigger story procedure. Ini adalah pertemuan ketujuh. Apa itu function? Function adalah perintah yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada data dalam database. Fungsi ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam operasi seperti perhitungan, manipulasi string, operasi tanggal, dan sebagainya. Yang pertama, fungsi aggregate. Fungsi ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap sekelompok data. Yang kedua, fungsi string. Fungsi ini digunakan untuk melakukan manipulasi string. Yang ketiga, fungsi tanggal. Ini digunakan untuk melakukan operasi pada data tanggal dan waktu. Yang keempat, fungsi konversi digunakan untuk tipe data dari satu tipe ke tipe lainnya. Kelima, fungsi logika digunakan untuk mengevaluasi ekspresi logika dan mengabaikan hasil berdasarkan kebenaran ekspresi tersebut. Contoh function digunakan database perusahaan. Contohnya adalah contoh fungsi sederhana melakukan penambahan terdapat variabel A di mana kita akan mereturn nilai A tambah A di mana pada select kita di nilai A itu adalah 10 maka akan terjadi penambahan. Ini adalah contoh codingannya. Create function fungsi vakur A smiley return in return A tambah A select fungsi 1 kurung 10 hasilnya adalah 20. Output ini ada 20. Contoh kedua ini yang menampilkan alamat Pekanbaru. Ini select jumlah staff kota Pascar 15 return in bikin. Select jumlah staff atau Pekanbaru. Inilah jumlah staff Pekanbaru adanya 2 orang. Apa itu trigger? Trigger adalah objek database yang dapat diaktifkan atau dipicu oleh suatu peristiwa tertentu seperti penambahan, pembaruan, atau penghapusan. Pertama, trigger DML atau data manipulasi lanjut dipicu oleh peristiwa DML seperti insert, update, dan delete. Yang kedua, trigger DDL, data definition lanjut dipicu oleh peristiwa DDL seperti perubahan struktur table. Dengan menggunakan trigger, Anda dapat mengatur jumlah tindakan dalam database, meningkatkan keamanan dan keintegritas data, serta menyederhanakan pengolahan bisnis data. Contoh trigger dibuat di database akademik. Create database academic, use academic, create table mahasiswa, NIM, nama, alamat, engine, innove. Insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat. Buat table log mahasiswanya, ini contoh codingannya. Create table log mahasiswa, NIM, alamat, waktu kejadian. Yang kedua, trigger menambahkan data adalah create tinggal tambah data mahasiswa after insert on mahasiswa for and now. Inilah outputnya 000 karena kita belum membuat namanya, jadi dia namanya adalah 0 untuk yang keduanya. Yang pertamanya kan dia insert mahasiswa, NIM-nya itu kan NIM-nya 213501097, namanya bernama Rizka, Jalan Kamboja. Ini dia yang pertama. Yang keduanya karena tidak ada jadi dibuatnya 000. Menghapus data. Jika ingin menghapus data pada database akademik adalah klik tinggal hapus data mahasiswa after delete on mahasiswa for is now. Insert into log mahasiswa, value all, NIM, all alamat, now, hapus data, delete from mahasiswa. Inilah outputnya.
Yang kita tadi menghapus dengan yang berNIM 213987. Hapus data. Apa itu stored procedure? Adalah komponen perintah SQL yang telah didefinisikan dan disimpan di dalam base data. Contohnya adalah pengambilan data, penyimpanan data, logika base penghapusan. Contoh store procedure, gunakan database akademik. Create procedure, tambah mahasiswa, in pnim, nama, alamat, insert into mahasiswa. Outputnya adalah ini. Ini adalah menggunakan database akademik ini untuk menampilkan NIM, nama, dan alamat seseorang yang ada di tabel mahasiswa. Yang kedua, menambah data. Jalan create table procedure tambah mahasiswa, input kal tambah mahasiswa 21351050 range di Jalan Gerbong. Jadi outputnya adalah ini bernama Dika. Ini adalah menambah datanya. Ubah data, kal update mahasiswa Iska dan Kamboja baru. Inilah namanya, jadi alamatnya berubah. Ini namanya mengubah data. Ini yang dirubah adalah alamatnya. Oke, sekianlah hasil dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, maaf. Jika videonya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.